Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril, yakni diberi tema biasanya oleh para ulama tentang tingkatan beragama, karena hadis ini berisi tentang kisah malaikat Jibril yang menyaru datang kepada Nabi dalam wujud manusia, sehingga krono berwujud manusia para sahabat pun ikut bisa menyaksikan malaikat Jibril alaihi salam. Lah kenapa disebut dengan hadis yang menjelaskan tentang tingkatan beragama? Karena kedatangan malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan 4 hal. 3 diantaranya dipahami oleh para ulama adalah tingkatan orang beragama. Yang pertama, pertanyaan malaikat Jibril berkenaan tentang Islam. Yang kedua, tentang apa itu iman. Yang ketiga, apa itu ihsan. Ini 3 yang oleh para ulama dipahami sebagai tingkatan orang beragama. Yang keempat, malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya, yang nanti di dalam hadis matanya dijelaskan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sing ditakoni Nabi itu sama-sama tidak tahu dengan orang yang bertanya. Sing takok karo sing takoki padha bae ora ngerti nih. Yang lantas kemudian ditanyakan tentang tanda-tandanya, yang Nabi kemudian menjelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, sebelum memasuki dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi, dikisahkan oleh sahabat Umar seperti apa kedatangan malaikat Jibril dalam wujud manusia tersebut, yang secara berurutan kalau dinalar ini menunjukkan hal-hal di luar logika kewajaran. Yang pertama dari sisi tampilan, diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kedatangan malaikat Jibril dalam wujud manusia tersebut menggunakan pakaian yang serba putih dan bersih. Padahal diceritakan oleh sahabat Umar pula ora ana wong sing kenal. Krana ora ana wong sing kenal, logikanya orang tersebut adalah orang monco, pendatang yang baru datang, yang baru tiba. Namun anehnya, biasanya orang yang baru tiba dari perjalanan mesti ini kan kelambine karena lewat padang pasir sing kena angin yo temempelan lebu. Gleput lah nek cara mriki. Ning kelambine putih resik. Demikian pula rambutnya klimis, ireng, tidak kecampuran dengan debu. Nah, ini ada satu keanehan. Yang keanehan itu bertambah-tambah dengan keanehan-keanehan yang lain. Apa diantaranya? Duduk mendekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saling berhadapan, dan tangan dari laki-laki tadi diletakkan di atas kedua paha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis yang lain riwayat Imam An-Nasai, hadisnya agak lebih lengkap disertai dengan penjelasan bahwa malaikat Jibril sebelumnya bersalam dulu, Assalamualaikum ya Muhammad. Jadi salam kepada satu orang, namun ditujukan juga kepada para sahabat yang ikut duduk di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bagian dari adab ketika mendatangi satu majelis. Nah, kemudian malaikat Jibril tadi pun tidak serta-merta duduk mendekat kepada Nabi, namun dalam hadis An-Nasai disebutkan meminta izin kepada Rasul. A'atmu ya Muhammad, apakah saya boleh mendekat? Udnu, mendekatlah. Yang itu disampaikan secara berulang. Setelah mendekat bertanya lagi, apakah saya boleh lebih dekat lagi wahai Rasul? Nabi mempersilahkan, udnu, mendekatlah. Enggak sampai kemudian adu arep, kedua lutut bertemu dengan kedua lutut. Nah, ini satu keanehan pula, karena jarang semacam itu orang yang tidak kenal dengan Nabi langsung duduk dekat sedekat itu, ditambah dengan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keanehan berikutnya, laki-laki tadi memanggil Nabi coro Jawane jangkar. Jangkar langsung menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa gelar ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tapi langsung menyebut nama Nabi, ya Muhammad.
akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritakanlah aku tentang apa itu Islam. Lah kita oleh Allah Ta'ala dilarang untuk memanggil Nabi langsung dengan nama Nabi. Seandainya kita hidup di masa Nabi kemudian ingin memanggil Nabi, kita nggak boleh memanggil Nabi sebagaimana kita memanggil teman-teman kita yang lain. Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul itu di antara kalian seperti memanggilnya kalian kepada sebagian yang lain. Jadi adabnya kalau kita memanggil Nabi ya dengan sebutan gelar beliau, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Nah kemudian hal ini juga menunjukkan bahwasanya khitab ataupun beban hukum yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran itu tidak berlaku bagi malaikat. Khitab di dalam Al-Quran itu ya berlaku bagi umat manusia dan sebagian juga berlaku bagi golongan jin, karena Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.